Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat yang hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahim, dan kita belajar bersama tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang bagaimana memberikan informasi, memotivasi, dan juga mengeksekusi bagian dari kehidupan dunia kita untuk yang apa Anda tadi tuliskan atau telah kita tadi uraikan dan disemangati membongkar kemudian rahasia mukmin untuk menjadi kaya. Baik, waktu kita sangat padat di pagi ini, jadi saya baru dapat tema ini baru saat duduk ini. Seduduk, oh ini pengen pada kaya ya sudah. Baik, karena itu kita turunkan dulu. Jadi kita coba eksplorasi dulu tema ini. Saya tidak terbiasa menjelaskan sesuatu, tapi tidak memahami esensi apa tema yang kemudian akan digali. Jadi kita turunkan dulu dari perspektif Al-Quran ya. Pertama, mengapa kita mesti kaya? Itu dulu. Ya itu poinnya. Nanti karena di sini nanti ada kata mukmin. Mukmin itu kan orang beriman. Kan orang beriman disebut mukmin. Orang Islam disebut muslim, ya. Orang yang baik disebut muhsin. Untuk spesifikasinya laki-laki perempuan tambahkan tak untuk perempuan. Jadi kalau mukmin laki-laki, perempuan mukminah, kan? Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Shaim laki-laki, perempuan beda ya. Karena ada kata mukmin di sini, orang beriman, maka itu nanti yang menjadi garis yang membedakan antara orang punya iman dengan yang orang belum punya iman. Ya, saya tidak katakan tidak punya iman, karena saya berharap yang tidak punya iman itu kelak kemudian jadi beriman. Nah, garis iman ini itu yang kemudian memberikan pengaruh kepada perspektif tentang membangun kekayaan atau meraih kekayaan. Bagaimana iman seseorang itu menuntun dia menjadi kaya, dan bagaimana orang yang belum punya iman mengarahkan dia untuk kaya. Perbedaannya di mana? Jadi kalau cuma kaya saja, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun banyak yang kaya. Ya, sekarang orang paling kaya siapa? Yang belum beriman. Ya, di antaranya Bill Gates, ya, ada kemudian Mark Zuckerberg. Ya, ada yang kemarin Jeff Bezos yang baru pisah setelah 25 tahun berumah tangga, kan? Dan banyak hal lagi yang kemudian bisa didapatkan. Nah, ini yang coba kita turunkan dulu. Kita turunkan satu-satu. Bagaimana rahasia menjadi kaya dalam perspektif sebagai seorang mukmin yang akan kita bongkar perspektif Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, sepakat sampai di sini? Nah, jelas? Belum saya uraikan bagaimana bisa jelas. Biasa. Sudah sarapan ya? Ini boleh dibuka? Baik, bismillah, saya pelan-pelan. Jadi saya tuliskan beberapa ayat untuk jadi rujukan kita, sehingga nanti kita punya pedoman yang jelas, kemudian punya argumentasi yang cukup saat nanti dijadikan bahan diskusi, dan ini dibawa dalam kehidupan kita. Baik, saya mau cek sebentar. Ini kelihatan dulu? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa peserta ini pagi hari ini. Belum saya terangkan sudah jelas, belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya kuat sekali. Oke, pagi ini saya harus menurunkan kurikulum di kelas kami. Kami punya 5 kelas. Ada kelas dunia usaha, kelas dokter, kelas pengusaha, kelas rumah tangga, kelas pengajar, ya ilmuwan, dan kelas pelajar. Nah, ini kita punya kurikulum yang spesifik sifatnya formal. Jadi dari Al-Quran diturunkan. Kalau kelas dunia usaha, apa teori usaha di Quran? Di hadis bagaimana? Itu dibikin kelas, sesi pertama 8 pertemuan. Ya 8 ini serius, jadi ada ujiannya juga. Ya, ada ujian, ada ayat yang dihafalkan. Setiap sesi itu perjanjian dibahas 1 ayat, 2 ayat, besoknya dihafalkan. Tidak boleh ada orang masuk kelas kecuali hafal ayatnya. Di depan kelas sudah ada yang uji untuk peserta. Jadi kalau belum hafal tunggu di luar sampai materi selesai. Ya kalau dia hafal yang belakangan baru masuk, tidak punya hak untuk bertanya, hanya menyimak saja. Kemudian ujian, dan ujiannya serius, semua harus lulus.
Ya, tidak ada yang di DO, yang ada cuma mengulang. Ya. Nah ini 8 sesi ini saya coba turunkan sebagiannya di pertemuan kali ini. Saya cuma punya waktu 1 jam, tolong fokus dengan apa yang akan kita bahas insya Allah. Jelas? Baik. 1. Kita turunkan dulu Al-Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 77. Saya lingkari yang 77 ini, paling kiri sebelah bawah. Dan dari sini mari kita bicara tentang perspektif orang beriman dengan orientasi kekayaannya. Kita keluarkan dulu di sini Quran, contohnya surah ketiga ayat 133 sampai 134. Poinnya. Kemudian kita keluarkan teori rezeki, Quran surah ke-51 ayat ke-22. Detailnya ditemukan di Quran surah kedua ayat 168. Kemudian imannya masuk di Quran surah kedua ayat 172. Lebih cepat lagi di Quran surah ke-7 ayat 96. Nanti ada 8 jenis rezeki, cara cepat kayanya. Ini yang kita turunkan. Dan dari sini turun amalan-amalan spesifik, contoh Quran surah kedua ayat ke-2 sampai ayat ke-5. Langsung saja terkait hartanya. Turun amalan contoh Quran surah ke-9 ayat ke-60. Ini sebelumnya ditambahkan ayat 103. Kemudian diturunkan lagi Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Ini bisa melipat gandakan harta. Turunannya di Quran surah kedua ayat 215. Tadi saya bacakan, jangan khawatir, terlipat, tidak ada masalah. Ya, apa yang harus dijauhi? Jadi ada yang harus dikerjakan, ada yang harus dijauhi. Ya, do it, live it. Kerjakan yang ini, tinggalkan yang ini. Karena kalaupun Anda kerjakan yang ini, tapi saat bersamaan Anda mengerjakan hal yang harus dijauhkan kata Al-Quran, maka itu bisa jadi racun bagi kekayaan yang telah didapatkan. Ya, apa diantaranya? Kita ambil Quran surah kedua, ini saya buka dulu, nanti saya kembalikan. Quran surah kedua ayat 275 sampai dengan bisa 280 lah. Ya, ini yang terkait dengan riba, saya tuliskan. Yang lain-lainnya sebagai turunan, perbuatan curang, menipu, nyogok, korupsi dan sebagainya, nanti ada turunan masing-masing. Baik, sudah siap? Ya, kita mulai ya. Ya. Takbir. Oke, teman-teman sekalian, saya dengan informasi di sini berkumpul teman-teman yang aktif dunia usaha dengan ragam profesi yang beda-beda, yang saya dapat informasinya teman-teman yang berhijrah. Betul ya? Betul. Hijrah itu apa? Sebelum kita kesini, secara singkat, hijrah itu berpindah dari satu kebiasaan atau dari sebuah tempat kepada kebiasaan lain atau tempat lain yang lebih mendekatkan kita dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Di hijrah itu tidak harus selalu pindah tempat. Substansinya memindahkan sebuah kondisi atau keadaan pada hal atau kondisi yang lebih disukai oleh Allah. Ya, Anda misalnya kerja, tapi di pekerjaan yang Anda kerjakan itu bisa, mohon maaf, melalaikan Anda sholat. Padahal bisa sholat, masjidnya dekat, bahkan musola ada dalam kantor, tapi pekerjaan itu bahkan, mohon izin, mohon maaf, saking Anda sibuknya dengan itu sampai nggak bisa jamaah, sampai menunda sholat. Padahal ada kesempatan untuk sholat dan diberikan waktu itu. Nah, kalau Anda mau hijrah, nggak harus pindah pekerjaan. Kerjakan di situ, tapi rubah pola kebiasaan Anda supaya lebih dekat dengan Allah. Ada tempatnya memang nggak bisa ibadah di situ. Sholat dihambat, Jumatan nggak bisa, segala nggak bisa. Ya sudah, ini yang mengharuskan kita pindah ke tempat lain. Di tempat itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini? Baik, nah sekarang persoalan terbesarnya, Ustaz, bagaimana dengan situasi pindah mendekat kepada Allah itu, cara kita mendapatkan ya kekayaan atau bekal hidup yang dengan itu dunia yang nyaman, akhiratnya pun mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum ke sini teman-teman, ada secara umum ada tiga aspek yang Allah berikan pada setiap hamba untuk mendekat kepada Allah.
dan dia dimuliakan baik di dunia atau akhirat. Satu, ilmu. Ya, satu, ilmu. Kedua, iman. Iman. Yang ketiga, harta. Ilmu, iman, harta. Saya ulang, ilmu, iman, harta. Jadi kalau nanti Anda ingin mencapai sesuatu yang mulia, baik dalam urusan dunia apalagi akhirat, maka bisa diraih dengan 3 hal ini. Kalau tidak gunakan ilmunya, ya silahkan belajar yang pintar sampai jadi pengajar, jadi dosen, jadi macam-macam, jadi pakar di bidang, jadi peneliti, silahkan. Ya, aspek itu akan mengangkat derajat kita di dunia sampai dengan di akhirat. Bukankah semakin tinggi gelar, semakin dihormati dalam kehidupan dunia? Dan di akhirat diangkat dari Al-Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kedua, iman. Saya cepat. Orang semakin tinggi imannya, semakin rajin ibadahnya. Bukankah kalau ada orang semakin rajin ibadah, semakin dihormati? Senang dengan Al-Quran, sampai ngapalin Quran, sampai jadi penghafal Quran, sampai hafal 30 juz. Yang hafal anaknya, yang dimuliakan kedua orang tuanya, yang dimuliakan adiknya, kakaknya. Anda rajin ke masjid, dihormati Anda. Dihormati dan dibanggakan oleh teman-teman sekitarnya. Dimuliakan bahkan, dijaga. Ada yang ganggu, dijaga. Ahli masjid itu jangan sampai diganggu. Tapi yang ketiga, ini yang kita bahas, harta. Bagaimana dengan harta itu kita mampu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep yang akan kita turunkan. Kita mulai dengan Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 77. Ini basicnya. Ya, saya masuk ke 77 dulu ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ada ayatnya? Oke, fokus baik-baik. Kata Allah, dan silahkan cari harta seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Bahasa simpelnya, jadilah kau kaya. Ayo, mesti kaya. Kalau memang orientasi kita itu ingin mendekat kepada Allah lewat harta. Kalau mau lewat ilmu, silahkan jadi orang paling pintar. Jangan tangguh, sampai pintar. Seperti Ali bin Abi Thalib, pintar luar biasa. Ya seperti Ibnu Abbas, pintar, jangan tangguh. Dan jangan cuma satu bidang, kalau bisa pakar di banyak bidang yang mampu dijangkau. Nanti ada teori terpisah. Silahkan cek ilmuwan muslim zaman dulu, itu bukan hanya pakar di bidang satu ilmu. Ibnu Sina, Avicenna, itu pakar kedokteran. Tapi gak banyak orang tahu, beliau pun pakar fisika, matematika, pakar Al-Quran, paham tafsir, paham hadis Ibnu Sina. Ada Ibnu Rushd, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan. Itu gak banyak orang tahu, itu dokter bedah, Pak. Dokter bedah ngarang kitab fikih. Ya. Kalau kita mau gali lebih jauh lagi banyak. Al-Biruni, Al-Baghdadi, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, itu bukan cuma satu bidang, banyak. Jadi jangan takut kalau pintar sekalian. Dan dengan ilmu itu, cari kemudian tahan untuk beramal. Baca, tambah lagi. Saya belajar juga, saya praktekkan ini. Saya belajar bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Prancis. Ya, dari bahasa saya pelajari. Saya belajar seni untuk menerangkan pada orang ini loh, kalau kita dekat dengan Al-Quran, ini perbedaan dengan seni itu seperti ini, gelombangnya beda. Anda belajar dengan teori seni, ketika Anda belajar Quran itu gak akan nyambung. Gelombangnya diukur. CDF, GBC, GBC, DFIS, G, DFIS, G, BCS, D, BCS, D, FIS, A, BCS, A, BCS, D, A, BCS, D, FIS, AIS, B, BCS, AIS, B, CIS, AIS, FIS, AIS, BCS, AIS, BCS, hafal saya. Ya. Di poin-poin itu dihafalkan, tapi nanti itu dipakai bukan untuk terlibat di dalamnya, untuk menerangkan kemuliaan Quran yang beda formulanya dengan ini. Jadi kalau Anda ingin menghafal Quran, nih, ritmenya disamakan, gelombang ini tinggalkan dulu, yang ini pakai. Sebab saat Anda menghafal Quran bersamaan dengan aktivitas ini, maka ini tidak akan masuk. Itu tujuannya. Nah, kalau Anda ingin beriman, jangan nanggung, soleh sekalian. Bangun tahajud, ya kan? Kerjakan puasa, hafalin Quran, jangan tanggung, jangan rendah-rendah, ambil yang paling tinggi. Dan kalau Anda ingin kaya, kaya sekalian. Jangan tanggung, jadi capai yang paling tinggi. Yo pilih, Bapak Ibu omsetnya mau 100 miliar atau 1 triliun? Kalau bisa 10 triliun. 100 triliun jangan tanggung sekali lagi. Karena dengan harta itu kita akan gunakan untuk mendekat kepada Allah. Bukankah Utsman gak tanggung kayaknya? Sampai sekarang masih ada asetnya. Abdurrahman bin Auf gak tanggung kayaknya, sampai sekarang gak ada asetnya. Nah, dengan kekayaan itu kata Allah,
poinnya adalah carilah peluang dengan harta itu untuk mendapat surga. Karena boleh jadi Anda nggak bisa mengejar orang yang kuat imannya. Anda nggak kuat tahajud bangun tiap malam. Anda nggak bisa kejar mereka untuk puasa, bahkan sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, puasa Daud. Ini ada orang yang puasa Daud, dia sholat Daud, subuh sholat, duhur tidak, asal sholat duhur tidak. Kan? Ini karena ada orang yang nggak bisa kita kejar mereka dengan imannya, dan ilmu nggak bisa kita kejar mereka untuk ke surganya, maka kita ambil surga itu berkompetisi dengan mereka dengan harta yang kita kumpulkan. Ini teori pertama. Jadi orang beriman itu bedanya dengan orang yang belum punya iman. Orientasi mengumpulkan kekayaannya itu untuk mencari surga. Itu poin. Dunia itu bonus saja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan juga kenyamanan kamu hidup dunia. Nyaman boleh, tapi yang paling utama akhirat. Karena pada akhirnya semua yang dikumpulkan itu, kalau tidak kemudian dijadikan tabungan akhirat, dia hanya akan mengendap di dunia, kita tinggalkan. Siapa orang paling kaya di antara Anda? Silahkan aja rasakan. Anda kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tabungan banyakin, rumah luasin, mobil kemudian tingkatkan, tambah. Demi Allah saya katakan, ketika tiba masanya Anda wafat dan kembali kepada Allah, semua itu tidak akan pernah mengikuti Anda sampai ke alam kubur. Jangankan ke akhirat, di alam kubur pun tidak ikut. Apakah mobil Anda akan dikumpulkan dengan Anda? Tidak. Apakah handphone Anda yang paling bagus karena digunakan merekam akan dipakai kemudian untuk jadi koneksi di alam kubur? Saya nanti kalau Papa wafat, tolong handphonenya kumpulkan dengan Papa. Kalau kangen miss call aja, tidak bisa. Apa yang mau dibawa? Nah, jadi perspektif orang beriman itu jangan berhenti di dunia. Kekayaan ini mesti dibawa untuk bekal untuk mencapai akhirat. Tapi jangan lupakan juga hidup dunia. Jadi kalau sudah kaya, tampillah dengan kekayaan itu. Bukan untuk sombong, maaf, tapi pakai untuk lahan ibadah. Kalau mau sombong, Anda telat. Karena jauh sebelum kita ada orang bernama Qarun. Ayat 7 Nabi. Nih. Qarun itu hidup zamannya Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu hidup di zamannya Nabi Musa. Ya, jadi selevel Qarun, Fir'aun itu satu rating. Ya, di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa menghadapi penguasa yang zalim plus ya pengusaha gelap ada di situ. Jadi ada Qarun selevel dengan Fir'aun. Satu masa Nabi Musa ke Nabi Muhammad jaraknya 2000 tahun. Nabi Muhammad ke kita sudah 1500 tahun. Jadi 3500 tahun yang lalu sudah ada orang bernama Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Maka sombongnya luar biasa. Bagho itu sombong dengan harta. Kalau sombong dengan kedudukan, punya kedudukan sombong itu togo. Togo. Makanya ketika Fir'aun togo, idhab ila Fir'auna innahu togo. Tapi Qarun bagha, sombong dengan harta. Apa yang dia sombongkan? Maaf ya, ini dasar dulu. Maaf sekali lagi. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Kata Allah bisa ilustrasikan. Kunci berangkasnya saja. Itu kalau kemana-mana akan dipikul oleh semua bodyguard yang mengawal. Jadi kalau Qarun kemana-mana, ya ilustrasinya ada 8 bodyguard. Itu semua cuma bawa kunci berangkasnya aja di belakang. Angkat kunci berangkas. Jadi kalau Qarun kemana-mana, yang mau ngambil harta saya, jangankan mau ngambil bodyguard saya, jangan angkat kuncinya susah. Ya, saya mau tanya nih teman-teman ikhwan akhwat, kalau Anda punya berangkas, kuncinya itu maaf disembunyikan atau dipublikasikan? Pasti disimpan kan? Disembunyikan kan? Gak ada orang punya berangkas satu di-upload langsung. Kunci berangkas saya update status. Cari masalah. Kalau tidak, siapa yang mau ngambil silahkan aja. Harta saya banyak kok. Dia aja ngangkat kuncinya susah, dia mereka mau ngambil. Di kemana-mana sombongnya luar biasa. Kaya, banyak harta, sombong. Jadi kalau orang sekarang pengen ikutan sombong, dia telat. Udah lewat masanya. Dan tidak sebanding dengan hartanya Qarun. Harta Qarun sampai sekarang masih dicari. Ya, pernah ada yang ditanya orang, Anda mau kemana? Semudahin dia Pak. Mau ngapain? Cari harta Qarun. Harta Qarun. Harta Anda siapa yang nyari? Ini poin pertama. Tapi yang menariknya kata Allah itu keliru. Sombong dengan menggunakan harta, foya-foya dengan harta, itu keliru kata Allah. Pola seperti itu lewat. Makanya Allah luruskan kemudian dengan menurunkan ayat setelahnya. Kalau Anda punya harta yang cukup, sesungguhnya Allah berikan itu untuk bekal mencari surga kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunianya Anda mesti kaya, akhiratnya pun Anda mesti kaya.
Jadi saya ingin katakan, kalau orang punya iman, maka iman itu akan membuat dia menggunakan harta itu untuk sejahtera dalam urusan dunia dan kaya dalam urusan akhirat. Jangan sampai terjadi kaya dunia tapi fakir akhirat. Ya, pilih mana? Kaya dunia fakir akhirat atau fakir dunia kaya akhirat? Ya, kaya dunia kaya akhirat. Dan sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau sudah paham, saya yakin cepat untuk memahami. Maka Allah turunkan satu contoh untuk meraih kekayaan akhirat. Turun Quran surah ketiga Al-Imran ayat 133 sampai 134. Jadi nanti saat menyampaikan surga, ada surga ahli tahajud yang iman tadi, ada surga ahli ilmu ada. Sekarang Allah turunkan contoh surga untuk yang ahli dunia, yang punya harta, yang kembali kepada Allah di akhirat. Perhatikan baik-baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kata Allah, hei, bergegaslah Anda mengoreksi diri. Introspeksi, hidup itu sudah benar belum? Istighfar. Itu saat akan wafat, itu saat akan pulang. Jangan merasa paling hebat kalau sudah tiba waktunya wafat, selesai kehidupan. Introspeksi dulu. Kira-kira saat pulang ke akhirat nanti bekalnya cukup nggak? Dan saya beri kabar gembira, kata Allah, saya akan siapkan satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Insya Allah, luas sekali, seluas langit dan bumi. Terserah Anda mau kontrol, mau olahraga, mau maraton, bebas gitu. Luasnya seluas langit dan bumi. Saya sediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di situ? Ternyata amalan pertamanya, amalan harta. Bukan amalan iman, bukan amalan ilmu, amalan harta. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama, alladzina, orang-orang yang yunfiquna, gemar berinfak. Saya ulang ya. Orang-orang yang gemar berinfak. Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dan dia mencakup semua kalangan. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Kata Allah, saya buka kesempatan pada semua hamba yang merasa punya iman. Karena orang takwa itu dasar utamanya iman. Ketika Allah menyebutkan orang takwa, maka dasar utamanya iman. Dalilnya Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu orang takwa. Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Syarat pertama punya iman. Kalau sudah punya iman disebut mukmin namanya. Jadi orang beriman itu kalau mau kaya itu biasa. Di Allah ingin menyampaikan begini, kalau kau ingin kaya, kaya itu biasa dalam Islam, gak aneh orang kaya. Teorinya ada, cuman pengen atau enggak, itu aja. Jadi kalau memang Anda mau ngambil jalur surga lewat kekayaan, kata Allah itu ringan, biasa, gampang. Yang dikhawatirkan oleh Nabi itu orang kaya yang tidak bisa menggunakan kekayaannya dengan benar. Kalau kaya itu biasa. Sahabat itu dibuka oleh Nabi, pengen apa? Mau pengen kaya? Masuk jalur sini. Masuklah Utsman, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf. Dia teorinya begini. Ali pengen apa? Saya pintar aja. Ya Nabi, nih kamu begini. Yang lain pengen apa? Pengen ilmu ya Rasulullah. Yang lain pengen apa? Pengen iman. Bilal pengen iman, masuk sini. Siapa lagi yang pengen kayak Bilal? Datang, ini sebab ada semuanya. Jadi kalau Anda pengen kaya, itu gak susah, gampang. Gampang, terbuka peluangnya. Ya, syarat pertama kita mesti beriman. Sekarang iman kita dapatkan. Nah, kemudian yang kedua kata Allah, arahkan nanti kekayaan itu visinya untuk ke surga. Ketika Allah menampilkan surga, surga pertama diberikan bagi orang kaya, disiapkan seluas langit dan bumi. Seakan-akan Allah tuh mengatakan begini, hei kalian yang merasa kaya, seluas apa sih rumah kalian di dunia? 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Jadi orang paling kaya di bumi, yang luasnya mungkin bisa puluhan hektar, saya berikan seluas langit dan bumi saat kalian pulang ke akhirat. Itu indah kan? Kaya dibalas dengan kaya lagi, kan? Tinggi dibalas dengan tinggi lagi, indah dibalas dengan indah lagi. Apa amalan pertamanya? Kata Allah, baik laki-laki, perempuan terbuka semua kalau pengen kaya. Pertama, dia konsisten untuk berinfak. Yunfik itu fi'il mudhari, present continuous future. Rajin, konsisten. Teman-teman, mau di sini ya? Kenapa turun ayat infak? Kenapa turun? Begini cara berpikir. Turun ayat infak, turun ayat zakat, turun ayat sedekah. Sebetulnya ayat-ayat itu adalah stimulan bagi kita, katalis bagi kita untuk kita bisa kaya. Sebab gak mungkin Anda bisa zakat kalau gak ada hartanya. Bagaimana Anda bisa infak kalau gak ada uang? Bagaimana bisa sedekah kalau gak ada hartanya? Makanya orang Islam dulu, mereka itu mau berzakat itu, dia supaya mau kaya itu supaya bisa zakat.
Bukan supaya punya inventaris, bukan punya investasi, bukan cuma punya hotel, punya gedung, punya tanah, punya aset, bukan. Tujuan penting mereka itu adalah saya pengen kaya supaya saya bisa zakat. Saya pengen kaya supaya saya bisa infak. Saya pengen kaya supaya saya bisa sedekah. Dunia itu cuma bonus saja, dan dinikmati dunianya dapat akhiratnya. Di syarat pertama beriman, syarat kedua, awas ini poinnya baik-baik turunkan. Aplikasikan iman itu, aktualisasikan iman itu dengan meluruskan niat saat akan mencari kekayaan dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua. Saya terlalu cepat. Satu, raih kekayaan dengan iman. Kedua, luruskan niat. Ya, ini kita masih dasar ya, kita belum masuk kepada tatanan aplikasi dan spesialisasinya. Baik, jadi kalau orang beriman, tujuan utama mencari harta itu untuk pulang kepada Allah, mencari amal saleh, bukan yang lain. Jadi kalau Anda tujuannya hanya untuk update status, bikin rumah lebih mewah, kumpulkan mobil, maka di situ Anda gagal. Karena tidak ada beda Anda di hadapan Allah dengan yang belum beriman. Bukankah orang belum beriman pun bekerja untuk itu juga? Lalu apa perbedaan nilai kita di hadapan Allah? Katanya pengen hijrah. Kalau cuma cari dunia, maka nggak ada beda dengan korban. Dan tidak ada beda dengan orang-orang kontemporer sekarang, generasi-generasi sepemikiran dengan korban. Mesti beda. Jelas ya? Baik. Jadi ini poinnya. Iman membimbing kita untuk mendapatkan surga. Niat akan meluruskan kita untuk berorientasi ibadah saat mencari kekayaan itu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada teori rezeki. Kalau sudah paham ini, bagaimana Allah akan menuntun kita untuk mendapatkan kekayaan dimaksud dan bagaimana mengeksekusinya. Saya turunkan teori rezeki. Sebelum kesini, saya jeda pelan-pelan. Saya berikan 1 menit supaya saya tidak ikut pindah ke materi selanjutnya dengan cepat sebelum kita pahami baik-baik. Ada pertanyaan? 1 menit saja. Atas apa yang saya sampaikan? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada, saya langsung pindah kepada tema berikutnya. 1, 2, 3. Tidak ada. Oke. Siapa yang ingin kaya boleh angkat tangan. Oh, Masya Allah. Baik. Oke. Siapa yang mau masuk surga boleh angkat tangan. Oke, turunkan lagi. Siapa yang sudah punya modal untuk kaya boleh angkat tangan. Baik, sudah cukup. Tahan sebentar. Kita ingin kaya, tapi nggak punya modal. Gimana caranya? Kita ingin kaya, tapi nggak punya capital. Gimana caranya? Caranya adalah kontaklah kepada yang maha kaya. Tanyakan kepada yang minta, yang punya semuanya. Siapa yang maha kaya? Allah. Karena itu Allah disebut dengan Al-Ghani, yang maha kaya. Sekarang Allah yang maha kaya memberikan kepada kita informasi bagaimana mendapatkan titipan kekayaan itu yang mudah bagi Allah diturunkan pada setiap hambanya yang dia kehendaki. Nanti ada cara cepat, ada cara biasa, ada cara paling lambat, dan ada percepatan yang sifatnya kuantum, lompat, baru berpikir sudah dapat. Ada yang begitu. Ya. Mudah-mudahan Anda termasuk di dalamnya. Tidak cukup dengan amin. Yuk kita masuk ke dari sini. Ya, tadi sudah dituliskan teman-teman. Ayo kita mulai Quran surah ke-51 ayat ke-22. Ya, paling kanan pertengahan sedikit ke bawah. Ada ini? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ada? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu kata Allah, rizki kalian seluruh manusia sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan tertukar. Perhatikan cara memahami. Sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan tertukar, dan dijanjikan akan diberikan sepenuhnya sampai yang kemudian wafat. Ini pertama, rezeki itu sudah diatur. Yang kedua, tidak akan tertukar. Tidak tertukar.
Boleh ada putri yang tertukar, menteri yang ditukar, tapi tidak ada rezeki yang tertukar. Awas hati-hati. Karena rezeki tidak akan tertukar dan sudah diatur sifatnya, maka jangan pernah iseng mengambil punya orang lain. Gak ada kerjaan. Kan itu akan kembali kepada pemiliknya. Ingat ya, ingat, bagi seorang yang punya iman, dia tidak akan pernah iseng seringan sekecil apapun untuk mengambil yang bukan haknya. Karena hak dia sudah ada dan Allah jadikan gak akan tertukar. Jadi kalau sudah gak akan tertukar, artinya kalau Anda ngambil punya orang, itu cuma menyulitkan diri sendiri. Satu saat akan balik lagi pada orangnya. Anda cuma capek aja. Ya ngambil uang 1.000 nih. Capek pikiran. Jadi kalau orang belum pernah ngambil, saat akan ngambil gelisah, takut. Begitu ngambil, pikirannya akan terhantui. Pikirin terus. Takut ketahuan, takut ini, takutnya banyak sekali. Jadi dia resah, gelisah, capek. Dan ujung-ujungnya, kalau tidak pada saat itu uang itu akan kembali, maka besok lusa tetap itu akan kembali kepada pemilik asalnya. Karena kaidahnya tidak ada rezeki yang tertukar. Kalaupun Anda ngambilnya 100 juta, itu baliknya bisa 200 juta. Karena TPPU misalnya atau yang lain diinvestasikan, itu semua bekal investasi balik lagi kepada yang punya. Dimohon maaf ya, jangan pernah iseng mengambil yang bukan hak kita. Korupsi, nyogok, kolusi, macam-macam tinggalkan. Karena itu hanya akan menyulitkan diri kita sendiri. Dan tolong, bisa tegas menyampaikan, sayangi keluarga Anda, terutama anak kita. Jangan sampai dia punya beban saat masuk sekolah. Bapak kamu koruptor ya? Bapak kamu pencuri ya? Bapak kamu yang kemarin di TV yang nyogok itu ya? Kalau Anda memang sayang pada keluarga Anda, terutama anak-anak kita jangan bicara dulu masalah urusan akhirat dengan perpisahan antara surga dan neraka. Karena orang tua yang mengambil harta yang haram, itu setiap sennya, setiap rupiahnya diilustrasikan dalam ayat Al-Quran atau bahkan hadis seperti mengambil barang neraka disimpan dalam perutnya. Kalau tidak dikeluarkan maka dia akan dibawa sampai ke neraka. Terakhir di poin ini maksudnya belum selesai materi kita. Dijanjikan akan diberikan sepenuhnya. Tidak ada yang kurang. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa walladzi qaddara fahada. Allah akan mengatur rezeki itu diberikan sepenuhnya pada hambanya, enggak ada yang kurang. Jadi enggak ada yang kurang. Iya deh. Karena tidak ada yang kurang, berarti enggak ada yang miskin. Miskin itu enggak ada sebetulnya. Makanya ketika seseorang merasa miskin, mohon maaf, seseorang merasa miskin, Allah turunkan ayat untuk mengeluarkannya dari kemiskinan, turun zakat. Masih miskin juga, turun kemudian infak. Masih miskin juga, ada sedekah untuk mengentaskan dia dari kemiskinan. Tapi kalau masih bertahan dari kemiskinan, artinya bukan Allah yang inginkan dia miskin, dianya yang nggak mau naik level. Tidak pernah ada orang miskin, yang ada orang yang tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dijanjikan akan diberikan sepenuhnya sampai wafat. Jadi rezeki itu bersanding dengan kematian. Jika rezekinya selesai, wafat tidak. Makanya sifat rezeki dengan kematian sama-sama ghaib, tidak diinformasikan. Sebab kalau diberitahu, gak akan semangat kita untuk mencari rezeki itu lagi. Ya, misalnya di sini ada teman-teman, ya, bisa Pak Dokter Dian nih, rezekinya misalnya 1 triliun, masya Allah. Hari ini sudah dapat ini 999 miliar, 199 juta, 199 ribu rupiah. 300.000. Apakah akan ada di ruangan ini? Tidak, akan diikat di meja tua. 300.000. Astagfirullah, astagfirullah. Dok, praktek dulu besok aja. Kok nggak semangat? 300.000. Makan dok, nggak mau. Minum dok, nanti aja. Pingsan capek. Begitu dibangunkan, dok duduk dulu, dok duduk. Begitu minum 3 sedep meninggal. Jadi makanya dirahasiakan ini supaya kita semangat mencari dan semangat kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Di poinnya, rezeki sudah diatur, tidak akan tertukar, dijanjikan untuk diberikan. Nah, cuma pertanyaannya, kalau kita sudah paham kita akan mendapatkan rezeki itu, apakah rezeki itu akan sendirinya turun atau harus ada ikhtiar untuk mendapatkannya? Oke, saya ulang. Apakah dengan sendirinya rezeki itu turun, kita nggak ngapa-ngapain pun rezeki datang? Ataukah kita harus berikhtiar dulu dengan cara apapun, sekecil apapun, baru rezeki itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka turunlah kemudian detil turunan ayatnya untuk menjelaskan Quran surah 51 ayat 22 ini. Kita mulai dengan Quran surah kedua ayat 168. Yuk, agak cepat sedikit. Saya simpan.
Ini detailnya. Quran surah kedua ayat 168. Ini sifatnya universal, berlaku untuk semua kalangan, terkhusus orang beriman. Saya cepat. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali. Saya ulang, ya ayyuhan nasu. Nas itu untuk semua manusia. Mau iman, mau tidak iman, ini hukum global. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan kamu cari makan. Cari makan itu kalau di kita bentuknya sinektok pas protokol. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Ya, ungkapan indah karena Quran itu nilai sastranya tinggi. Bukankah orang kalau misalnya mau bekerja ditanya mau kemana mencari sesuap nasi kan? Padahal bukan yang sesuap kan? Ya ada sesuap mobil, sesuap macam-macam lagi pakaian dan sebagainya gitu. Jadi ini yang diambil sinektok pas protokol. Lawannya sinektok totem propartem. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Indonesia bertanding melawan Malaysia dalam kejuaraan bulu tangkis. Apakah semua orang Indonesia main orang Malaysia? Tidak ya, itu sinektok totem propartem. Oke, kembalikan. Kata Allah, kalau Anda ingin kaya, Anda ingin dapat makanan, Anda ingin hidupnya nyaman, maka yang pertama kulu, silahkan kerja. Usaha. Kulu di sini usaha saja, kerja. Di hukum universalnya, orang yang ingin kaya, kalau cuma ingin kaya saja, fokus. Kalau Anda hanya ingin kaya saja, maka syarat pertama kaya itu adalah mau usaha. Awas, kita belum bawa iman nih. Kita belum bicara berkah, kita baru bicara kaya. Jadi kalau ada non muslim kaya, maaf ya, Anda jangan mengeluh kepada Allah, ya Allah dia gak beriman kok bisa kaya. Allah balik tanya, kamu usaha gak? Coba cek dia, barangkali usaha dia lebih keras dibanding Anda. Kamu buka toko, dia buka jongkok depan toko kamu. Ya, kamu buka ini, tapi dia datang untuk research itu, sehingga produk dia semua berasal dari dia. Yang haji, yang umrah kita, yang jualan tasbih, jualan mukenahnya, jualan segalanya, itu yang lain. Saya diberitahu teman-teman di lingkungan kota Jeddah, itu teman dari Cina datang karena nggak bisa ke Mekah, kota suci nggak bisa masuk, cuma ke Jeddah. Di Jeddah itu pertama kali tahun haji pertama, dia hanya melihat apa yang dibeli oleh orang-orang yang haji. Semua oleh-olehnya, dari mulai tekonya, jam tangannya, macam yang paling kecil-kecil, tasbihnya segala rupa, itu dia dicatat. Tahun depan Cina semua. Tapi Anda nggak bisa salahkan orang Cina. Hukumnya mengatakan jangan salahkan dia, karena dia itu bekerja keras untuk mendapatkan itu. Kalau cuma ingin kaya, maka lakukan effort yang sama dengan apa yang pernah dia kerjakan. Itu poinnya. Jangan pernah kecam misalnya Mark Zuckerberg, jangan pernah kecam misalnya Steve Jobs, jangan pernah kecam misalnya Jeff Bezos, jangan pernah kecam Bill Gates. Kenapa dia nggak beriman bisa kaya? Allah balik tanya, kamu usaha nggak kayak dia? Itu poinnya. Jadi kalau cuma pengen sekedar kaya, kerja keras itu yang paling utama. Usaha, sungguh-sungguh, serius. Kita belum bicara tentang beriman karena ada kata mungkin di sini. Wah, tapi kaya saja itu belum selesai karena belum tentu ada keberkahan dalam kekayaannya. Itu poin di sana. Nah, sebelum saya pindah kepada kaidah orang beriman, saya mau teruskan ini. Tapi ingat kata Allah, kalaupun visinya untuk kaya, jangan sampai melanggar ketentuan yang berlaku. Halalan thayyiban. Halal thayyiban. Ini hukum universal. Anda tinggal dimanapun silakan. Kulu mimma, minnya tab'id, sebagian dari bumi. Mimma fil ardi. Jadi kalau Anda nggak ketemu di Lampung, Anda boleh ke Jakarta silakan. Mimma fil ardi, silakan berkelana merantau di bumi. Itu ayatnya kita punya. Merantau itu ayat kita. Di Quran. Sampai di sinetron merantau. Itu ayatnya kita punya. Jadi kalau Anda mau ekspansi boleh. Dari Lampung ke Jawa boleh. Sumatera silakan. Ke Malaysia silakan. Mau kerja ke Amerika boleh. Anda nggak ketemu di sini, pindah. Bahkan level Lampung pun kan beda-beda. Saya nggak bisa ketemu di WHL, tapi saya punya peluang melihat di Metro. Ke Metro. Saya nggak ketemu di Metro, saya akan pindah ke ibu kota dunia, kota bumi. Silakan. Kita cari gitu. Kita bikin peta. Ya, kira-kira peluang mana yang bisa kita gali? Karena kata Quran kan kulu itu kan sifatnya umum. Yang penting bisa menjadi bahan makanan, bertahan untuk hidup. Bahkan Anda ada di mana, peluangnya di mana, tempatnya mana, turunkan itu, bikin peta yang baik, tapi frame-nya kata Allah halalan. Anda mesti kerjakan dengan legal. Di hukum universal legal.
Kalau hukumnya universal, maka yang dimaksud legal itu hukum setempat di mana kita bekerja di situ. Jangan dilanggar. Kalau hukumnya spesifik nanti terkait dengan iman, maka yang dimaksud hukum syariat. Hati-hati. Dibagi manusia pada umumnya, kalau kita pun bekerja di tempat misalnya negara non-muslim, ada yang di Amerika, ada yang di Indonesia, ada yang di Jepang, ada yang di macam-macam, maka jangan langgar ketentuan yang berlaku di negara itu. Gak boleh korupsi, jangan. Gak boleh nipu, jangan coba-coba. Ada orang Indonesia ke salah satu negara di Timur Tengah, saya nggak usah sebutkan negaranya. Orang ini kebiasaannya di Indonesia kalau kena tilang polisi ngeluarkan uang. Selamat pagi Pak. Wah, Masya Allah. Selamat pagi Pak. STNK ada Pak. SIM ada Pak. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa Anda masih melanggar? Saya nggak tahu ada Bapak. Buat 100.000, 200.000 biasa. Nah, yang nggak kuat mental di polisi ya meloloskan, dipakailah itu di negara lain. Begitu keluar langsung penjara, penyogokan, keluar suratnya. Maka dimanapun kita beraktivitas, yang pertama jangan melanggar hukum setempat, itu poinnya. Maka gali dulu, saya kerja di mana nih? Oh iya, saya mau pindah ke Jakarta, apa hukum yang berlaku di Jakarta? Kenali dulu, konsultasikan. Ini yang diendus KPK, ini yang polisi, ini yang macam-macam, turunkan semuanya. Setelah semua beres, saya belum bicara tentang iman. Maka dari cara mencari yang benar itu, yang kedua thayyiban. Kalau sudah mendapatkan hasilnya, maka gunakan hasil ini dengan asas sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Awas, kalau kayanya ini kata Allah, kaya tapi hidupnya normal, enak, kaya tenang, kaya nyaman. Maka orang kaya yang hebat itu, dia tidak akan memodal harta benda yang telah dia dapatkan itu, tapi dia akan gunakan secara tepat guna. Ketika Anda butuh, silakan konsumsi, kata orang itu. Bisa, kita mau makan nih, terus menu dibentangkan. Kata orang, nggak semua menu itu harus kemudian dikonsumsi, nggak semua makanan harus kemudian dicoba. Apa yang kita butuhkan, itu yang kita dapatkan, maka hidupnya akan lebih nyaman. Maaf, kalau haus itu obatnya apa? Minum. Kalau ada minuman, selesaikan masalah. Gak harus kemudian semua yang diinginkan harus dapatkan. Haus, pengen jus alpukat, pengen buah naga, namanya dari Cina, dapatnya kapan? Saya lapar nih, pengen nasi goreng, kangen nasi gorengnya. Pak Halim kan banyak, gak mau, pengen jadi metro. Wah, metro tengah malam, yang sana tutup kan? Coba Anda pulang ke rumah ya, tolong cek lagi. Barangkali ada beberapa pakaian yang selama ini sebetulnya nggak dibutuhkan, hanya nafsu aja keinginan, capek ini. Coba lihat kendaraan Anda, digunakan nggak? Jadi beban sendiri, kos untuk merawat, operasionalnya, macam-macamnya. Karena yang nggak kita butuhkan cuma dikoleksi, nafsu. Itu aja. Nah ini baru standar. Yang paling dahsyat, saya agak cepat. Sekarang, ya Allah, saya beriman. Dia belum beriman. Kalau caranya sama, maka apa manfaat iman saya? Maka Allah turunkan dengan sifat adilnya bagi orang beriman. Saya turunkan kaidah percepatan. Ini yang tadi saya maksudkan. Di sini rahasianya. Di antara kita aja ya. Itu kan sifatnya rahasia. Jangan dibuka keluar ya, antara kita ya. Rahasia. Fokus. Pindah Quran surah kedua ayat 172. Teman-teman, ini saya mau akan mulai serius di sini, dan ini yang paling kita butuhkan. Saya mulai dengan basic tadi untuk menguatkan dulu. Kalau sudah paham basicnya, ini penerapannya. Dan ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi kalau Anda mulai dengan iman itu yakin tanpa ragu. Jadi kalau Anda ingin mengamalkan ini, Anda nggak boleh ragu. Kalau Anda masih ragu, keluar dari ruangan ini sekarang. Saya serius. Kalau Anda masih ragu, Anda hanya akan buang waktu saya di sini. Kalau Anda masih ragu, Anda meragukan kredibilitas Anda sebagai mukmin. Karena mukmin itu orang yang punya iman. Orang punya iman itu artinya dia tidak pernah ragu dengan apa yang telah Allah sampaikan. Kaidah pertama dalam Al-Quran, dari kali kita bulan jangan pernah diragukan. Ragu itu nggak akan mendapatkan kepastian. Dan kalau nggak dapat kepastian, nggak akan dapat yang dihasilkan. Kalau Anda ragu melamar seseorang, nggak akan dapat kemudian persetujuan. Dan sini. Satu, Quran surah kedua ayat 172. Naik ke kiri paling atas. Agak turun sedikit. Ya, saya mulai sistematis sekarang. Kalau mau kaya harus apa? Usaha. Usaha dengan cara yang apa? Enggak.
zakat dari hasil usaha, belikan yang apa? Yang dibutuhkan, ya baik sandang, pangan ataupun papan atau yang lainnya. Baik, teruskan, fokus baik-baik, Sekarang kita mulai masuk fase iman. Ya Allah, saya orang beriman. Bagaimana cara supaya saya usaha? Dengan usaha itu saya mendapatkan perbedaan dengan orang yang tidak memiliki iman. Maka ayat tadi yang ya ayyuhan nas oleh Allah dikhususkan sekarang bagi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Silakan bedakan. Saya tuliskan yang pertama tadi, yang tadi ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Ini kita bandingkan. Sekarang 172. Yang ini ya ayyuhan nas. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Oke. Hai manusia, hai orang-orang yang telah punya iman. Amanu fi'il madhi. Fi'il madhi itu bentuknya past tense. Sifatnya telah. Kalau past tense ada dalam bentuk Al-Qur'an, artinya orang yang menggenggam imannya dengan kuat. Bukan telah beriman selesai imannya, bukan. Ya, bentuk past tense dalam kalimat bahasa Arab dimaknai taukid, sesuatu yang kuat. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, demi cara menerjemahkannya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah memiliki iman, pegang imanmu kuat-kuat sampai kamu wafat. Jangan sampai kamu punya iman tapi kamu lepaskan saat wafat, hilang imannya. Maka Nabi setiap taklim membuka dengan Quran surah 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Paham di sini? Hei orang-orang beriman, maka kalau sudah dipanggil dengan kalimat iman, maka cara bacanya beda. Cara membacanya adalah informasi yang akan disampaikan ini sekaligus menjadi parameter tingkat keimanan pemilik. Jadi kalau Anda mengerjakan ini dengan tidak serius, berarti iman Anda bermasalah di sini. Kalau Anda melanggarnya, berarti problemnya lebih serius di imannya. Itu ukurannya. Ingat, setiap ada kata iman, setelahnya pasti ada amal saleh. Saya ulang, setiap ada kata iman, setelahnya pasti amal soleh. Karena pekerjaan yang dikerjakan dengan iman, pekerjaan ini akan naik status kemudian menjadi ibadah dan disebut dengan amal soleh. Makanya setiap ada kalimat iman, amal solehnya akan muncul. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kadang-kadang detil, salat, zakat, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaib. Iman, yu'minuna bil ghaib, iman. Apa detilnya? Wa yuqimunas shalah. Di salat itu amal soleh karena dikerjakan dengan iman. Jadi kalau ada orang kemudian malas salat, ini menunjukkan imannya bermasalah. Nah, sekarang iman itu kita tarik dalam konteks harta benda. Tadi ada konteks ibadah, konteks ilmu, sekarang konteks harta benda. Perhatikan baik-baik. Yang ini ya ayyuhan nas kulu. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu kulu, sama persis. Kulu usaha kerja. Jadi ketika Allah mengatakan, "Hai semua manusia, pengen kaya, kerja." Ya ayyuhalladzina amanu kulu, hai orang beriman, pengen kaya, kerja juga. Ini bukan berarti beriman itu menafikan kita untuk tidak bekerja. Bukan berarti iman itu menjadikan kita tidak usah usaha, tidak. Seakan-akan Allah katakan, maaf ya, kalaupun kamu beriman, rezeki itu nggak akan turun kalau kamu nggak usaha. Walaupun usaha orang beriman dengan yang belum beriman akan beda caranya, akan lain. Jangan pernah Anda karena saya telah beriman, rezeki dijanjikan pasti Allah berikan pada saya. Allah kan saya dengan saya, nggak akan turun. Paling-paling kalau ada ikhtiar, capek masuk rumah sakit, ikhtiar, tengok bawa buah, apa harus turun saat sakit dulu? Dua orang mahasiswa debat di Al-Azhar di Mesir. Yang satu mengatakan akan diturunkan, ini orang pintar semua debat, akan diturunkan karena Allah janji. Yang satu mengatakan harus usaha dulu karena diikat dengan usaha. Kata yang satu, saya akan buktikan. Saya akan tinggal di dalam ruangan di masjid. Dulu ada namanya zawiyah, tempat yang khusus spesifik kalau mau hafalin Quran, zikir di situ. Dia masuk ke situ sembunyi di bawah meja. Di masjid itu ada orang baik donatur yang suka ngasih makanan bagi yang itikaf. Di saat hari pertama dikasih, dia nggak dapat karena sembunyi. Hari kedua dikasih, dia nggak dapat. Hari ketiga begitu ngasih, udah mulai lapar. Kata yang donatur, hal min akhir, ada yang lain lagi nggak di sini, saya mau pindah ke masjid lain. Kalau nggak dikasih, dia udah nggak kuat. Maka dia ngasih kode kemudian dengan suaranya. Baik, oh kayaknya ada orang, begitu dibuka sama martabak masjid, dia kaget nih, orangnya udah ada di sini, kapan masuknya? Sudah kelaparan, diberikanlah kemudian 2 kotak nasi pada saya.
Saat diberikan itulah teman yang kedua tadi datang langsung mengatakan kepadanya, saya akan katakan dari awal, rezeki itu akan Allah berikan, ya, dan tidak akan pernah kemudian diberikan kalau tidak ada usaha. Harus ada usaha walaupun dengan lapar, gak ada kue di meja. Contoh. Jadi jangan katakan saya beriman, saya nggak mau kerja. No. Ya. Kita harus kerja, silakan. Apapun itu. Nah ini dibuka luas. Tadi kembali kepada aspek halal. Yang penting benar hukum legalnya. Jadi gini, Anda mau jadi dokter silakan, pebisnis silakan, pedagang silakan, penjahit silakan, bebas. Yang penting secara hukum benar dan tidak melanggar ketentuan. Aspeknya luas. Jadi kalau teman-teman mau jadi apapun silakan, tidak ada masalah. Sepanjang dibenarkan secara hukum dan Allah ridha dengan itu. Dan saya mau bicara nanti pekerjaan yang luas ini. Nah, di sini perbedaannya. Tadi kan sini. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi. Buka lagi. Kalau nggak percaya, lihat lagi suratnya, lihat lagi ayatnya. Sekarang 168. Kulu mimma fil ardi. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Di sini mulai ada bedanya. Yang ya ayyuhalladzina amanu ayat 172, perhatikan baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lihat bedanya. Ini mulai beda di sini. Di sini min thayyibati ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu silakan cari makan, mimma fil ardi. Kamu kerja dulu, silakan merantau. Cari tempat-tempat yang baik untuk bekerja. Lamar pekerjaan bebas fil ardi. Bagi orang beriman dibuang oleh Allah kalimat ini tidak disebutkan. Satu, yang mimma fil ardi dibuang. Diganti dengan kalimat ma razaqnakum. Kami akan siapkan rezeki untuk. Kata Allah, kalau engkau beriman, kamu tidak akan lelah usahanya. Kamu hanya akan berikhtiar, aku yang sudah siapkan rezeki datang kepadamu dengan begitu mudah. Jadi kalau Anda beriman dan Anda kerjanya susah, kalau ditanya, pasti ada yang salah dengan imannya. Karena orang beriman itu ketika bekerja, kata Allah akan mudah. Kalau tantangan pasti ada, gak ada orang kerja gak ada tantangan. Persaingan ada. Nanti kita bahas ayat selanjutnya. Ada tantangan secara fisik, ada tantangan emosional, sifat mawas, ada sifat riya muncul. Nanti ada yang namanya ijtihad, ada mujahadah, ada jihad, ada semuanya. Tantangan pasti ada, tapi Allah jamin sepanjang punya iman, saya mudahkan rezeki datang kepada Anda. Itu poinnya. Jadi kalau ada yang susah, ada sesuatu yang salah dalam, ada sesuatu yang keliru, maka harus diperbaiki dulu. Nanti cara memperbaikinya ada nanti di ayat yang lain. Ya, saya turunkan dulu ya, cepat dulu. Gini teman-teman, kalau Anda dekat dengan pimpinan kan akses pekerjaan mudah kan? Ya kan? Gajian bahkan bisa sebelum waktunya kan? Oke. Dipinjemin dulu gitu kan? Nah sekarang kalau Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Semua terbuka. Kaidahnya begitu. Anda dekat dengan orang berpengaruh, pengaruhnya dapat. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Semua mudah. Ini poin pertama. Jadi iman, korelasi positifnya akan mendekatkan kita dengan rezeki pemberian dari Allah. Kedua, perhatikan baik-baik. Min thayyibati, halalnya dibuang. Nih poin pertama. Ini dibuang. Yang ininya dijamakkan oleh Allah. Ulang. Halalnya dibuang. Kemudian yang thayyibnya dijamakkan jadi thayyiban. Masih ingat tadi keterangan saya di awal? Kalau ada kata halal bersanding dengan tuntunan syariat iman, maka yang berlaku hukum siapa? Lupa. Kalau lupa suka nggak ingat. Kalau ada kata halal, hukumnya universal, maka yang dimaksud hukum dunia, tempat kita tinggal, kualitas tempat. Tapi kalau ada kata halal bersanding dengan kata iman, yang berlaku hukum syariat, hukum Allah. Jelas? Ya, di Cina boleh kemudian usaha jualan babi boleh, ya, makan babi boleh. Tapi kalau hukum syariat tidak boleh. Jelas ya? Maka kalau ada hukum syariat kemudian bertentangan, bukan bertentangan sebetulnya,
ya dipraktekkan di hukum dunia, tapi kata syariat tidak boleh, maka hukum syariat yang dipegang. Ya, kalau ada kambing, kenapa harus jualan babi? Ya kan? Silakan ternak kambing, silakan ternak ayam, silakan. Kalau ada ayam ada babi, kenapa? Ada ayam ada kambing, kenapa masih harus kemudian jadi ternak babi? Jelas ya? Walaupun secara hukum mungkin ternak babi tidak dilarang. Jelas ya? Hukum universalnya, hukum otoritasnya, tapi syariat tidak boleh. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Di sini ketika Allah menyebut ayo orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Kenapa kalimat halalnya dibuang? Kata para ulama, karena orang beriman itu imannya otomatis akan membimbing dia pada yang halal. Baik itu hukum otoritas dunia, apalagi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil ada orang beriman berpikir pada yang halal. Mustahil. Di kaidah pertama, kalau Anda ingin mendapatkan percepatan rezeki dari Allah, maka jangan pernah berpikirkan, jangan pernah terfikir di benak kita untuk melakukan sesuatu yang halal. Sepanjang masih ada yang baik, kenapa mesti cari yang salah? Sepanjang ada yang bersih, kenapa cari yang kotor? Jadi kalau ingin diberikan percepatan rezeki oleh Allah, hal yang pertama, bersihkan dulu pikiran kita dari pikiran-pikiran untuk mencari yang halal. Tapi kan, jauhkan. Di pekerjaan Allah nggak suka, jauhi. Di cara bekerja Allah nggak suka, jauhi. Maka kalau Anda bisa mengerjakan ini, keuntungan yang pertama, rezeki itu akan Allah berikan percepatan kepada Anda. Nah, bagaimana Allah mempercepatnya? Bukan dalam bentuk kuantitas dulu. Ingat, bukan banyak dulu, jangan terbayang dulu langsung. Kalau saya dekat dengan Allah, gak tergambar yang haram-haram, langsung akan datang 2 miliar, 3 miliar. Belum tentu. Yang Allah berikan pertama kali bukan rezekinya, tapi melatih kita bagaimana kualitas kita untuk mengelola rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan mengelola manajemen harta itu paling penting. Jangan-jangan dikasih banyak tapi boros. Didapatnya 2 miliar, habisnya 3 miliar, utang. Maka yang diberikan pertama kali oleh Allah adalah kualitasnya. Thayyibnya dijamakkan jadi thayyibah. Bentuk plural. Masih ingat tadi thayyib aspeknya apa? Kebutuhan. Kalau dalam bahasa syariat, keberkahan, berkah. Ini kalau Allah sudah berikan rezeki pada seorang hamba yang menjauhi yang haram, maka yang dinaikkan oleh Allah kualitasnya, walaupun kuantitasnya terlihat lebih sedikit dibanding orang lain. Bisa dapatnya cuma 100.000 per bulan, tapi karena keberkahannya tinggi, maka manfaatnya luas. Karena itu dicukupkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Anda bayangkan, ada orang dapat misalnya 10 juta per bulan, si bulan cuma 500.000 per bulan, tapi yang paling dahsyat 500.000 itu diberikan berkah oleh Allah sehingga cukup untuk kebutuhan dia selama sebulan, bahkan lebih. Mau beli makan ke restoran, ketemu teman ditraktir, Allah yang gerakkan. Musim buah ada yang ngantarkan. Saya mau cerita ke teman-teman yang di Aswad Isman juga. Dia ada seorang perempuan penghafal Quran. Pekerjaannya ambil suluh, ya, di sawah, kadang-kadang ke kebun. Suaminya disebut kuli bangunan. Orang kebanyakan mengatakan demikian. Teman-teman sekalian, kalau Anda berkunjung ke tempatnya, itu Masya Allah, semua makanan itu yang dia ada itu dihidangkan. Ada buah dicari, dimasak apa. Dan kalimat pertamanya, Alhamdulillah, Abi itu kalau pulang kasih Allah rezeki yang banyak sekali. Pulang bawa uang 500.000. Banyak. 500.000. Yang orang sekarang mungkin habis 2-3 hari, 4 hari, sepekan selesai. 500.000. Yang setiap ada tamu itu dihidangkan semewah yang dia bisa dapatkan. Ikannya, ayamnya, buahnya. Atau apa-apa yang keberkahan Allah turunkan di rumah itu. Istrinya tadi hafal Quran 7 riwayat. Yang suaminya penghafal Quran, anaknya semua hafid penghafal Quran semua. Dan kalau keberkahan sudah muncul di satu rumah, maka harta itu kecil nilainya sebesar apapun dia kuantitasnya. Maka Allah ingin ajarkan kita dulu bagaimana cara menyikapi harta dengan baik sehingga nanti yang banyak itu harta yang terkumpul maka akan keluar dengan asas manfaat. Bukan cuma keluar begitu, mobil ini itu, tapi semua itu yang dibeli nggak ada butuhnya. Untuk apa diberikan banyak-banyak? Maka yang pertama Allah ingin berikan pelajaran pada kita, jangan sampai nanti kumpulkan harta tapi dengan jalan yang tidak berkah dan hasil yang tidak bermanfaat. Saya punya pengalaman sendiri lebih dahsyat. Saya itu jalan-jalan cari kambing buat anak saya yang kecil ada di sini, Muhammad Hamilul Quran. Dia pengen pelihara kambing, kita bawa dia ke satu daerah, di daerah pegunungan namanya Telas. Itu di Google juga udah nggak ada, Telas habis, Telas. Ini kisah nyata, saya nyampe sana. Kemudian saya dibawa, itu juga Masya Allah Pak Bu, itu penghasilannya cuma 100.000 sebulan. 100.000.
Tapi kalau ke situ ikan dikasih, mangga ada, makanan nggak takut habis, dihidangkan. Dan saya katakan di mana kambingnya? Oh di sini Gus, katanya bawa. Saya masuk ke ruangan itu, dilihat dari dalam keluar ada kambing. Allahu Akbar, kambingnya bersih, bagus-bagus, besar-besar, bersih. Saya lihat, tapi ada yang aneh. Mulut kambing itu ditutup oleh potongan aqua. 1 liter itu tutup. Saya tanya, ini kambing kenapa? Kena flu. Nanti kan jawabannya, bukan kena flu katanya, tapi ini kambing baru kami bawa dari tempat tadi kami beli. Kami tutup mulutnya dengan potongan aqua supaya di jalan dia tidak memakan yang bukan hak. Okay. Beliau itu nggak taklim seperti itu. Gak tiap waktu bisa teman taklim, tinggal di gunung. Tapi bagaimana mendapatkan keberkahan dari kalimat-kalimat singkat yang dia terapkan dalam kehidupan dunia. Ya, dia cuma punya 100.000 berkah hidupnya, nggak ada keluhan. Mulut kambingnya dijaga. Antum yang sering taklim, kadang-kadang lisan sendiri nggak bisa dikontrol gitu. Dan berapa lagi yang kita ingin tambah? Ya Allah pengen ini, pengen itu, tapi yang diberi oleh Allah itu aja belum ketakik, belum butuh. Maka jangan sampai Anda pengen punya fisika ya, tapi sifat iman kita tidak melahirkan keberkahan. Ini poin pertama. Kalau sudah seperti ini, sudah paham, sudah yakin, sudah pengen, baru Allah turunkan ayat-ayat untuk menambah kuantitas. Karena khawatir kalau ditambah kuantitas sampai bisa mengelola itu yang bahaya. Nah, saya mau tanya sebentar, saya ada 2 menit lagi sampai 9.15 sebelum kita diskusi sebentar 5 atau 10 menit. Tadi kan baik-baik. Sepakat sampai sini tidak? Ya, sekarang siap untuk kaya? Nah, siapa yang pengen kaya boleh angkat tangan? Baik, turunkan lagi. Baik, siap untuk mengelola kekayaan dengan baik? Baik, pengen banyak atau berkah? Banyak atau berkah? Baik, sedikit berkah, banyak tidak berkah. Pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Saya cuma pengen tahu, sedikit berkah atau banyak tidak berkah? Sedikit berkah. Banyak berkah. Selalu tidak ada pernah never, selalu always ya. Oke, sekarang fokus. Kita sekarang akan mulai pada peningkatan, percepatan, naik ke atasnya. Ya, saya tidak akan bicara dulu untuk aspek teknis untuk ikhtiar. Saya akan bicara dengan pendekatan spiritual dulu. Karena kalau ikhtiar nanti panjang sekali bahasannya, dan teman-teman kan profesinya beda-beda. Kalau Anda mau, Anda boleh ikut kelas kami spesifik. Nanti di sana ada spesifik. Dari kelas kalangan yang misalnya biasa, yang cukur, yang apa, sampai yang direktur perusahaan apa, itu ada levelnya. Di situ nanti ada bimbingan spesifik sesuai dengan kadar-kadar aktivitas atau spesialisasi. Sekarang saya akan masuk kepada aspek teoritis yang terakhir terkait dengan pendekatan spiritual. Quran surah ke-7 ayat 96. Ini bahasan saya terakhir, saya agak cepat. Quran surah 7 ayat 96. Jadi saya mulai dari basic dulu, fondasi dulu yang kuat, luruskan niat dulu, cari surga, atur dengan benar, orientasi keberkahan yang utama. Nanti diskusi pulang ke rumah, cek lagi hartanya di rumah. Mama, ini berkah nggak ya kita ya? Ini udah dipakai ibadah belum ya? Ini Allah ridho nggak ya? Jangan-jangan kita banyak-banyak tertolong dari Allah. Wafat jadi beban gitu kan? Kan setiap poinnya akan ditanya. Ya, setiap poinnya akan ditanya. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Rizki yang punya kita itu yang bagaimana? Ini punya saya? Maaf, ini punya saya? Bukan punya saya. Bukan punya saya. Yang punya saya itu yang telah masuk ke tenggorokan saya. Mungkin yang hanya disimpan, ditujukan untuk saya, tapi mungkin yang minum orang lain. Ketika diminum oleh orang lain, itulah rezeki dia. Pakaian ini kalau sudah dikenakan, ini rezeki saya. Tapi kalau masih ada di lemari, mungkin itu rezeki orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita, karena lewat tangan kita itu kita akan dapatkan pahala. Makanya sepanjang ada titipan, pakai dengan benar untuk meraih pahala. Jangan-jangan nanti waktu titipannya habis dan diambil itu kemudian oleh orang lain. Habis, bisa habis dengan musibah, kebakaran, banjir, yang kepakai. Maka kalau sudah merasa punya titipan, pakai dulu untuk kepentingan ibadah. Itu poinnya. Nah, apa peran ibadah itu bagi peningkatan rezeki setelahnya? Maka kita turunkan pendekatan-pendekatan itu. Quran surah 7 ayat 9. Masih ingat tadi levelnya, ayatnya? Pertama, ya ayuhan nas. Saya turun ke bawah. Kedua, naik ke iman kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Lihat levelnya, lihat levelnya. Level pertama nas, universal semua. Kedua iman, manusia mulai beriman. Tingkat yang ketiga, di atas iman ada takwa namanya. Saya ulangi, di atas iman ada takwa namanya.
Orangnya disebut dengan muttaqin. Usahanya disebut dengan ittaqa. Awas. Jamahnya disebut dengan ittaqu. Jadi ada amanu, ada ittaqu. Perhatikan baik-baik. Satu nas naik level jadi amanu iman, naik level jadi muttaqin takwa. Usahanya disebut ittaqu. Amanu ittaqu. Ini iman, takwa. Masih ingat tadi kata Allah? Ayat yang pertama tadi, Quran surah 51 ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rizkimu telah ditetapkan. Rizki ditetapkan di mana? Langit. Baik. Kita tinggal di mana? Di bumi. Maka karena rizkinya di langit, kitanya di bumi, diturunkanlah rizki dari langit ke bumi. Quran surah kedua ayat 29, paling kanan sebelah bawah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah mencipta, menurunkan semua rizki yang di langit ke bumi. Ya, turunkan ke bumi. Anda dari bumi itu diekspor oleh Anda. Ada yang dari tambang, dari emas, dibuat usaha, jadi bangunan, jadi macam-macam, jadi kesehatan dan sebagainya. Jadi, karena kita tinggal di bumi, dari langit turunkan ke bumi. Maka muncul tadi perintah untuk mencari, silakan kerja dan sebagainya. Baik, saya ulang. Rizki ada di mana? Langit ditetapkannya. Kita sekarang di mana? Bukan, kita di Hotel Horizon di Lampung, ya. Nah, itu bagian dari bumi. Sekarang lihat baik-baik. Rizkinya di langit, kitanya di bumi. Bumi itu luas. Bumi itu luas. Silakan bekerja dimanapun. Tapi kalau Anda ingin percepat, gunakan dengan iman. Kalau pengen lebih cepat lagi, bahkan ada yang belum dia bergerak, baru mengerjakan satu amalan ini, Allah percepat datang rizki kepadanya. Bukan dia yang mendatangi rizki, tapi rizki yang mendatangi dia. Saya ulang ya. Ini mencari cepat dapat dia. Yang ini rizkinya datang kepadanya dengan ikhtiar spesial yang dia kerjakan. Baik, tahan baik-baik, fokus baik-baik. Apa amalannya? Quran surah ke-7 ayat 96. Silakan buka sekarang. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Kalau ada satu penduduk negeri, ada satu komunitas, ada se-RT, se-RW, sekampung atau komunitas tertentu, dia mau berkomitmen kata Allah, pertama meningkatkan imannya kepada Allah, kedua iman itu diaktualisasikan dengan amalan takwa, iman plus takwa. Fokus. Pertama, kedua iman saja, ketiga iman plus takwa. Takwa. Amanu wattaqau, iman plus takwa. La fatahna, lanya tauhid, kami pasti fatahna akan kami bukakan. La fatahna alaihim, bagi mereka itu yang punya iman dan meningkatkan iman dengan takwa, barakati minas sama'i wal ardh, semua pintu keberkahan, pintu rezeki di langit dan di bumi akan dibuka. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa, pintu berkah langit dan bumi dibuka. Jika langit dan bumi dibuka, Anda mau kemana pun dapat, karena semua pintu dibuka. Ya ke akhlak. Ibu kenal Maryam? Saya nggak akan tanya kenal di mana. Lihat Maryam. Apakah Maryam bekerja? Iya, Maryam bekerja. Tapi pekerjaannya bukan pekerjaan biasa. Beliau bekerja dengan pekerjaan takwa namanya. Apa yang beliau kerjakan dengan takwanya? Dia beribadah kepada Allah. Dia kerjakan hukum-hukum Allah. Dia niatkan semua pekerjaannya berkhidmat untuk beribadah kepada Allah. Dan dia merawat dirinya dengan baik. Dia berikhtiar, dia berdoa, dia segalanya. Apa yang terjadi? Buka Quran surah ketiga ayat 37. Maka rizki datang kepadanya, bukan dia yang mendatangi rizki. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Maka kami terima usaha orang tua Maryam untuk merawatnya, dibuatkan mihrab untuknya, diberikan kemudian pamannya untuk merawatnya. Setiap pamannya masuk mengantarkan kebutuhan Maryam. Maryam ini makanan, Maryam ini minuman, Maryam ini pakaian. Setiap kali masuk sudah ada semua kebutuhannya di situ. Ada. Pamannya heran, dari mana semua ini? Kata Maryam, qalat wa min indillah. Semuanya Allah berikan kepada saya. Saya tanya, Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Kenapa Allah turunkan itu bukan kepada Nabi, bukan kepada Rasul, untuk memberikan kabar gembira kepada kita? Kalau Nabi Rasul dapat percepatan wajar, tapi dengan keadilan Allah yang bukan Nabi dan Rasul pun, kalau dia mampu meningkatkan takwa, dia akan diberikan sesuatu yang sangat spesial dalam hidupnya. Nanti ada 8 jenis rezeki, ini yang paling tinggi. Teman-teman yang ikhwan, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, itu guru dan murid.
Imam Syafi'i berkata, debat dengan muridnya Imam Malik, kata Imam Syafi'i, kita kerja dulu baru dapat rezeki. Kerja yang normal. Kata Imam Malik, ada amalan yang gak usah kerja begitu pun seperti kamu bilang tadi, rezeki akan datang. Kata Imam Syafi'i, belum tentu, harus kerja dulu. Akhirnya mereka berpisah dengan pendapat masing-masing. Imam Syafi'i keluar dari situ. Ini kisah yang sangat populer sekali. Beliau keluar dari situ, di perjalanan ada yang sedang panen anggur. Panen banyak, Syafi'i pengen anggur itu. Dipanggil oleh yang punya, kamu ikut petik aja. Begitu beliau ikut petik, selesai dikasih anggur yang banyak. Anggurnya besar-besar, nikmat, siang itu sedang panas terik. Maka ketika mendapat bagian anggur itu, langsung beliau bergembira. Gembiranya bukan karena anggurnya, karena merasa unggul dibanding pendapat diri Imam Malik. Harus kerja, bantu petik dulu, baru saya dapat anggur. Kalau nggak saya petik tadi, nggak akan saya dapat anggurnya. Maka dengan anggur itu datanglah kepada gurunya Imam Malik, ingin menyampaikan hasil perdebatan tadi, diskusinya. Kata Imam Syafi'i, guru, alhamdulillah tadi saya lewat di satu tempat, ada panen di kebun anggur, saya ikut ke situ. Begitu selesai saya petik, dikeraskan kalimatnya ini, Anda boleh kepada guru. Begitu saya petik itu, dikeraskan kalimatnya, diberilah saya anggur ini. Alhamdulillah. Dia tidak mengatakan saya pendapat benar kan yang saya katakan tadi. Yang beliau katakan, begitu saya petik anggur ini, diberilah saya anggur ini. Alhamdulillah. Imam Malik kemudian tersenyum, lalu tertawa. Kata Imam Malik, Masya Allah Syafi'i, ini hari begitu panas, terik. Tadi saya baru keluar mau ngajar, saya terbayang, ya Allah, kalau ada anggur yang besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Maka Syafi'i mengambil cara yang kedua, Imam Malik mengambil cara yang puncak, yang terakhir. Bagaimana caranya? Meningkatkan takwa. Sekarang takwa, Anda bertanya, Ustaz, kalau kami mau meningkatkan takwa sehingga dapat percepatan itu, bagaimana caranya? Teman-teman, Abdurrahman bin Auf itu modalnya cuma pakaian. Tapi beliau mengambil rezeki yang percepatan tingkat tinggi, cuma 3 bulan dengan modal pakaiannya ini. Beliau optimalkan bekal takwanya, dipraktekkan pesan-pesan Nabi 3 bulan, jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Nomor 3 paling kaya. Setahun nomor kaya paling 1. Nomor 1 paling kaya di Madinah yang kapak saya terbuat dari emas. Dan ketika percepatan hartanya, kuantitas beliau meningkat, sudah enggak ada nilai dunia di hadapannya, kecil. Satu kali Madinah heboh, dab suara unta macam-macam. 600 unta datang dengan penuh semua emas dan perak diuntai. Kalau kita sekarang ada mobil truk 600 isinya emas semua. Datang ke Madinah. Kata Sayyidah Aisyah, ketika dicekkan semua itu ternyata barang dagangannya Abdurrahman bin Auf. Itu yang baru satu bagian, satu paket dunia lainnya. Kata Sayyidah Aisyah, saya pernah mendengar informasi katanya Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Merangkak itu maksudnya bukan lambat, bukan merangkak kehidupan. Tapi scanning terhadap hartanya, itu karena banyak yang di-scan. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, supaya mempermudah saya ke surga, saya jadikan semua barang itu sedekah untuk semua ahli Madinah. Anda berdagang, Anda punya 27 perusahaan. Perusahaan pertama menghasilkan 600 truk emas datang ke tempat Anda. Wah, kayaknya antum bakal lambat nih masuk surganya nih. Pertanyaan saya, mampu nggak Anda melakukan seperti tadi? Saya sedekah untuk semua orang mampu, 600 truk. Berani nggak? Diam itu cuma 2, diam tanda setuju, diam tanda tak mampu. Makanya yang akhlak, kalau nanti ibu anaknya difitbah, jangan diam. Jangan diam. Kalau diam tanda setuju. Kaidah fikihnya as-sukutu, diam itu alamatu he'e, tanda setuju. Oke. Apa yang beliau kerjakan? Takwa. Utsman takwa, jadi ada percepatan. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara meningkatkan takwa itu supaya mempercepat kemudian apa yang saya kerjakan? Itu mungkin materi lain waktu kita ketemu yang saya mau habis di saat ini, kan? Tapi insya Allah itu materi yang sangat menarik untuk bisa kita kaji. Karena ada 115. Takwa disebutkan 115 kali. Latihannya ada yang terkait dengan uang, harta, zakat, infak, sedekah bagian dari takwa. Ada yang terkait dengan peningkatan sholat, ya ada yang terkait nanti peningkatan dengan puasa, Quran dan sebagainya. Saya harus turunkan satu-satu supaya menjadi bekal yang positif untuk kita semuanya. Baik, tapi saya mau belajar dari yang 1-2 tadi dulu. Siap insya Allah sekarang menjadi kaya? Siap mengelola harta dengan benar? Baik, maka pegang nasihat saya, jauhi yang haram, jauhi maksiat, apapun profesi Anda. Bagian terakhir, kenapa saya cukupkan di sini? Saya ingin menghasilkan bagian yang terakhir dan ini yang saya ingin tegaskan dengan kuat. Teman-teman, Anda nggak bisa mewujudkan ini sendirian. Mustahil. Nggak bisa. Yang pertama Nabi lakukan pertama kali saat ke Madinah adalah mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Nabi persaudarakan.
tapi jarang orang yang belajar dengan detail siapa yang dipersaudarakan itu. Ternyata dahsyatnya, yang punya ilmu dipersaudarakan dengan yang punya ilmu lagi. Ya, yang iman dipersaudarakan dengan yang iman lagi, sehingga saya menguatkan. Yang kaya dipersaudarakan dengan yang kaya lagi. Atau yang pernah kaya. Yang dahsyat, yang punya ilmu manajemen dipersaudarakan dengan yang punya ilmu manajemen lagi. Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan orang paling kaya di Madinah. Dari fakir terdorong kemudian meningkat aspeknya. Maka apa yang terjadi? Semua yang kaya-kaya muslim itu semuanya bersaudara, disinergikan, maka usaha pun karena semua pakai iman, maka usahanya lancar, usahanya bersih, rakyatnya makmur. Jadi yang kaya dipakai untuk beramal, naikin lagi yang di bawah naik ke atas, sampai tidak ditemukan orang-orang miskin. Madinah 3 tahun selesai kemiskinan. Itu diterapkan di Yaman. Yaman 3 tahun selesai kemiskinan. Anda buka sejarah di masa keislaman, silahkan cek istana-istana, tempat-tempat mewah, semuanya semua kaya raya dan sebagainya. Di mana yang miskin? Di luar wilayah keislaman. Jadi saya ingin katakan, saya mau persaudarakan Anda semuanya. Anda nggak bisa usaha sendirian. Anda yang dokter, Anda yang pedagang, Anda yang pengusaha, Anda yang macam-macam. Sekarang bisa nggak Anda sama-sama? Kemudian bikin kelompok-kelompok jadi kecil. Bisa, yang beras usahanya beras semua di situ. Yang buah-buahan buah, yang sayur-sayur, yang pakaian-pakaian, dari situ bikin aplikasi. Gak harus semuanya mengambil. Bikin aplikasi semua. Yang butuh beras teman-teman muslim, nih kesini, pencet aplikasinya, tak muncul, petanya. Toko ini keluar beras. Kalau perlu ada pengantarannya. Belum ada teman-teman, bikin di wilayah tertentu. Anda tinggal di mana di Lampung, bikin. Buat lokal di situ. Bikin sinergitas dengan demikian tadi. Petakan, saling melengkapi di situ. Demi Allah saya katakan, Anda akan rasakan perbedaan yang sangat luar biasa setelah itu. Gak percaya? Silakan coba. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan merasa bedanya. Akan main. Itu bagian pola pertama. Selanjutnya, barangkali nanti kita berjumpa di lain kesempatan. Ada terapan-terapan lagi yang lain. Kalau kami di Bekasi itu sudah mulai ke tahap eksekusi. Ya, kita bikin ojek soleh nanti untuk bisa mengungguli yang sekarang ada. Nanti ada, skemanya ada. Dan itu modalnya capitalnya 0, 0. Gak ada uang duluan. Ada yang diolah. Apa itu? Rahasia. Sekarang kelas kami, kelas dokter, dengan digabungkan dengan kelas fisikawan, akan bikin research sekarang hadis. Kita sedang membuat kacamata dengan panjang gelombang tertentu diukur, bisa melihat apa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nanti volunteer pertama lihat, boleh Anda silakan. Ya, boleh. Mudah-mudahan saat dilihat malaikat maut misalnya kan. Ada ya. Misal di kedokteran sekarang dokter syaraf nih, MRI apa? Kita sekarang sedang ada proses proyek untuk meng-MRI otak penghafal Quran. Nah, untuk melihat bagaimana pergerakan di dalam dirinya untuk menyimpan memori. Kan memori itu kalau ditangkap lewat 3 sumber informasi, ya, kemudian lewat telinga, lewat mata, kemudian lewat rasa indera yang kita dapatkan, itu kan langsung tersimpan. Tapi ketika tersimpan, tidak semua orang bisa menghadirkan simpanan itu dengan cepat. Anda sepekan lalu jam 7 ada di mana? Pikir dulu kan? Pikir dulu baru keluar. Penghafal Quran tidak. Quran surat 2 ayat 43, waqim sholat wa zakat wa qama raqim. Quran 17 78, aqim sholat usan sudah pasal laila Quran fadil kana mas'udat. Ya. Quran surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Setelah malik yaumidin, dia kana berdua, ya kana nasta'in. Sepersekian detik kok bisa yang ditaruh di situ bisa muncul dengan cepat sepersekian detik. Itu akan di MRI saat dia mulai menghafal Quran, kemudian di murojaah, itu bagaimana pergerakan saraf itu ke otak. Disimpan di mana dan balik lagi seperti apa. Dan di situ setelah kemudian di research akan muncul metode mempercepat hafalan seperti orang menghafal Quran. Jadi kalau dilihat seketika langsung hafal. Dan berita baiknya penghafal Quran itu akan 3 kali meningkat kecerdasannya dibandingkan dengan orang biasa. Kecepatan yang meningkat, nggak otomatis. Itu yang saya maksudkan terapan-terapan dari apa yang di research. Saya nggak pengen pelajaran kita cuma datang, duduk, setelah itu pulang, tidak. Harus ada yang didapatkan, harus ada yang dieksekusi. Maka sekarang silakan bikin gugus kerja dengan teman-teman, kumpul, saling mengenal lah. Masa duduk gak kenal sama sekali kan? Ya, soalnya kan banyak gitu. Yang satu pulang begitu aja, akhlak juga begitu. Nggak kenal dong. Ya, tak kenal maka kan? Ta'aruf, kenal kata saya. Nggak harus setiap yang dikenal itu saya. Ya, Anda kenal dengan istri teman, kenal tidak harus saya, kan? Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Saya harus langsung ke bandara. Terima kasih teman-teman sekalian. Untuk hari ini saya terima kasih pada teman-teman Ikatan Pengusaha di Lampung, teman-teman dari IDI yang hadir sekarang. Suatu saat kita ketemu dengan teman-teman dokter yang lain dan yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dan mudah-mudahan semuanya sukses di dunia akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ya Allah bima jahilna wa waffiqna bima ta'allamna wa waffiqna ya Allah lin'amala ma ta'allamna bihi. Wa sallallahu ala rasulika al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.